Oke, Bu Sef. Assalamualaikum, Bu Sef. Waalaikumsalam Pak Reza. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak Reza gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga sehat, Bu. Ya, Pak, gini loh Pak, saya ingin ada sedikit yang ingin berbagi, yang ingin diceritakan sama Bapak. Apakah ada waktu Bapak? oh iya, ada Bu Sef. Boleh, silakan. Tapi sebelum Bu Sef ini coaching kita mulai, coba sampaikan terlebih dahulu apa tujuan yang ingin Bu Sef sampaikan hari ini. Nah, tampaknya Bu Sef sangat serius sekali ini. Iya Pak, sangat serius sekali Pak. Makanya hari ini saya mau hubungi Bapak. Saya ingin bercerita sama Bapak. Gini loh Pak, saya beberapa hari ini merasa bingung dan gelisah. Karena saya ada sedikit kendala, makanya saya menghubungi Bapak ingin berbagi dan mencari solusi Pak. Oh, Karena hal tersebut ya membuat saya bingung Pak. ya. Baik, Bu Sef. Semoga dengan pertemuan kita hari ini bisa mendapatkan solusi atas masalah yang Bu Sef hadapi hari ini. Iya Pak, semoga dengan ya saya bercerita sama Bapak ya Pak, bisalah saya mendapatkan solusi untuk kedepannya. Kenapa? Udah beberapa hari ini loh Pak, yang kepikiran, yang mengganggu pikiran, yang merasa bingung. Aduh, gimana nih? Makanya saya hubungi Bapak. Iya. Ya, coba Bu Sef ceritakan apa yang menyebabkan Bu Sef bingung hari ini. Begini loh Pak. Uh, saya kan di sekolah sekarang itu sekolah baru. Iya. Maksudnya baru, saya baru beberapa bulan di sana, baru 3 bulan, kalau nggak salah itu Pak, saya dari bulan akhir Agustus, Iya. 1 September awalnya saya ke sana. Sehingga saya di sana itu, saya adalah guru BK Pak. Bapak juga udah tahu kan saya guru BK. Iya, iya. Jadi Terus? saya di waktu luang, tentu saya melakukan pelayanan, konseling dengan siswa, dan saya juga ada loh Pak, waktu 1 jam untuk masuk ke kelas, untuk Iya, iya. memberikan layanan. Tapi karena mungkin kelihatannya saya santai, Iya. sehingga Bapak Kepala Sekolah memberikan saya tugas. Iya, iya. Kemarin itu Pak, diberikannya saya tugas untuk mendata siswa yang tidak pandai ngaji, dan data siswa untuk dientrikan untuk beasiswa kemarin tuh Pak. Lalu saya bingung loh Pak, saya orang baru loh, ibaratnya baru beberapa bulan saya di sana kan, tentu saya belum tahu mana siswa yang pantas, mana Iya. yang belum. Karena apa? Yang saya lakukan di awal setelah saya masuk di sekolah itu, saya hanya memberikan tes pertama itu kepada siswa, tes diagnostik belajar, gaya belajar, lalu saya memberikan kesepakatan kelas. Sehingga Bapak Kepala Sekolah memberikan, oke, udah saya lakukan. Tapi dengan jadwal tersebut, saya juga ada sekarang dalam pendidikan calon guru penggerak, Pak. Iya, iya, iya. Yang kita harus menuntaskan kendala tugas-tugas atau materi-materi yang kita harus mempelajarinya yang ada di LMS, Pak. Jadi yang kemarin ini, beberapa hari ini, kemarin anak saya sakit. Anak saya sakit, Iya, iya. Terus? lalu karena saya tidak, saya gimana ya Pak, anak saya ini dengan ayahnya di Painan, saya di Tapan. Oh, Sehingga iya. anak saya yang tua ini sakit, dapat kabar kalau Iya. anak saya itu sakit Pak, sehingga saya buru-buru ke kampung. Setelah itu, sehingga saya banyak keteteran Pak. Hari itu saya juga dapat telepon sama Kepsek, Bu Sefni bisa nanti mengikuti BIMTEK itu di Dinas Pendidikan tentang e-kinerja. Iya, iya, iya. Ya, saya ikutilah Pak. Saya patut saya kerjakan dulu, yang ini saya kerjakan. Sehingga kemarin tugas saya di sekolah keteteran Pak. Iya, iya. Karena
walaupun saya diberikan BIMTEK, tentu saya memberikan tugas. Karena apa? Saya dikasih waktu 1 jam PBM untuk layanan kepada siswa. Sehingga saya takut nanti kelas ini jadi jam kos sama anak. Sehingga saya tentu saya memberikan tugas dengan guru piket ya Pak. Sehingga saya merasa keteteran, aduh, ini BIMTEK yang harus saya ikutin. Ternyata saya harus mengisi kinerja. Dan kinerja ini harus 1 minggu, Pak. Progresnya itu waktu itu 1 minggu, Pak. Sehingga dalam minggu ini harus tuntas, Pak, sampai hari Sabtu, Jumat besok tugas saya kan, Pak. Setelah itu pada saat kemarin saya hari Jumat itu saya bentrok lagi, ada lagi kegiatan itu Zoom dalam saya kegiatan saya, sehingga bentrok pas pada saat Zoom Capsek nelfon lagi Pak. Apa kata Bapak Capsek saya, Bu Safni, nanti bisa nggak Bu, kata Bapak kan datang mengikuti BIMTEK hari Minggu dibayar di Hotel Gizela tentang pendidikan inklusif. Aduh, ini juga cocok juga dengan saya sebagai guru bimbingan konseling gitu Pak. Maksudnya ini menambah ilmu saya jadi guru BK. Jadi saya bingung loh Pak. Aduh, ini baru harus saya kerjakan, yang ini harus saya ikutin. Tambah lagi anak saya yang kemarin lagi sakit Pak. Aduh, betul-betul bingung Pak. Mau gimana lagi? Bawaannya tuh gelisah. Sehingga saya kemarin sempat gak tidur, mikirin mana yang dulu. Saya bingung, kalau nggak saya kerjakan ini loh risikonya Pak. Nggak saya ikutin, ini loh Pak. Jadi itulah Pak, membuat saya bingung. Saya takut nanti saya tidak bisa menjalaninya. Padahal saya juga peran saya juga sebagai ibu rumah tangga ya Pak. Kenapa? Saya juga butuh, apalagi jarak saya dengan anak saya itu jarang ketemu. Sehingga kemarin itu saya waktu mendengar anak saya sakit, saya emang gimana saya harus pulang kampung melihat anak saya. Makanya saya tugas di sekolah keteteran. Belum lagi saya ngikutin BIMTEK sama seperti ini. Kondisi sekarang saya lagi nggak di rumah ini Pak. Saya lagi di kegiatan ada di BIMTEK itu sampai hari Selasa. Sehingga tadi saya minta izin sama panitia. Bu, katanya kan, mohon izin saya Bu, nanti saya karena ada Zoom yang harus saya ikutin, nggak bisa saya tinggalin karena di situ saya akan ada tugas. Sehingga saya harus ngikutin Bu. Nah, karena kata Ibu dan panitia, udah nggak apa-apa, silakan ikutin BIMTEK-nya. Silakan ikutin Zoom-nya. Setelah Zoom nanti disuruh lagi masuk Pak. Nah, sehingga saya, aduh, bingung ya Pak. Kenapa? Beberapa banyak peran yang akan dijalani. Saya takut nantinya ini nggak kesampaian. Nanti takutnya saya keteteran loh Pak. Nah, makanya Pak, saya hari ini alhamdulillah ketemu sama Bapak, saya bisa menceritakan yang membuat saya ini bingung. Ya bingung betul ya hari ini Pak. Kenapa? Udah gelisah, memikirkan apa yang saya lakukan dulu. Saya takutnya gitu Pak. Nanti ini nggak sampai, ini juga nggak sampai. Kacau semuanya Pak, kacau balau. Itulah Pak yang membuat saya bingung hari ini, yang membuat saya gelisah, yang membuat saya nggak nyaman hari ini Pak. Itulah Pak Reza. Jadi itu yang membuat saya merasa bingung dan gelisah. Iya Pak. Bagaimana caranya Bu Chef mengantisipasi masalah Bu Chef yang sedang Bu Chef hadapin? Baru setelah terlintas ini ya Pak, saya akan membuat jadwal. Saya akan membuat jadwal terstruktur biar nanti saya mana yang dulu, mana nanti yang saya kerjakan, ini Mbak kerjakan.
saya konsep yang mana yang terlebih dahulu yang sangat penting itu nanti saya dulukan Pak, yang saya kerjakan. Biar nanti saya nggak keteteran Pak. Dengan seperti sekarang kan Pak, saya utamakan dulu ini, nanti saya masuk lagi Pak, nanti saya tanya lagi. Jadi saya akan membuat jadwal Pak, membuat jadwal yang terstruktur, biar nanti kegiatan saya ini nggak keteteran Pak. Begitu ya Bu Chef. Ya, bagus tuh. Nah, ide yang sangat bagus dari Bu Chef tadi. Ya. Nah, jadi apa komen Bu Chef terhadap rencana tadi? Saya akan membuat jadwal untuk kegiatannya, biar tidak keteteran tadi Pak. Saya dahulukan yang utama, yang sangat penting. Habis itu saya lakukan, saya kelompokkan. Ini yang harus saya kerjakan dulu, dan ini nanti saya bagi waktu untuk hal-hal yang masih bisa saya sisipkan. Nah, nanti terpenting saya harus siapkan dengan jadwalnya berjalan lancar kegiatan-kegiatan saya ini, Pak. Bagus sekali, Bu Chef. Nah, terus siapa yang membantu Bu Chef dalam menjaga komitmen tersebut? Kemudian kapan Bu Chef membuat jadwal? Kalau untuk komitmen dari diri saya sendiri, Pak. Karena kalau tidak dari diri saya sendiri, maka tidak akan bisa rasanya, Pak. Tapi saya walaupun dari diri sendiri, saya juga butuh teman, rekan-rekan sejawat saya, Pak. Seperti dan orang terdekat saya, Pak. Insya Allah setelah kegiatan ini dan saya nanti masuk lagi ke ruang benteng, saya akan mengorak-arik atau membuat skema-skema atau catatan kecil kegiatan-kegiatan saya yang akan saya lakukan setelah ini, Pak. Jadi saya langsung nanti untuk membuat jadwalnya, Pak Reza. Oke, Bu Chef. Nah, semoga Bu Chef benar-benar bisa mengatur waktu dan jadwal sebaik mungkin sehingga Bu Chef mungkin tidak merasa keteteran dalam tugas Bu Chef sebagai guru di sekolah dan juga sebagai calon guru penggerak. Ya. Iya Bapak. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Akhirnya setelah saya bercerita sama Bapak, saya mendapatkan solusinya. Saya pun sekarang udah merasa lega loh Pak. Karena apa? Saya udah meluapkan, rasanya membagi beban gitu kan Pak. Alhamdulillah, saya udah merasa tenang. Saya udah merasa lega Pak. Sudah tahu nanti solusinya apa nanti yang akan saya lakukan selanjutnya. Terima kasih banyak ya Pak Reza atas hari ini untuk saya. Oke, sampai jumpa nanti ya. Oke. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Reza. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya anak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Oke Reza, boleh Reza gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Oh iya Bu, saya ingin mengajak Ibu ngobrol hari ini. Apakah Ibu ada waktu untuk berbicara hari ini dengan saya Bu? Oke, boleh sekali nak. Oke, silakan Reza mau cerita apa sama Ibu nak? Iya Bu, begini Bu. Ini dalam beberapa hari ini Bu, saya tidak bisa fokus dalam belajar Bu. Nah, sehingga saya sering kena marah oleh Bapak kelas Bu. Jadi itu ya nak. Oke, sebelum kita masuk ke percakapan hari ini ya Reza, Ibu mau nanya nih sama Reza. Tujuan anak Ibu datang sama Ibu untuk bercerita apa nak? Apa Bu? Reza? Iya Ya, Bu. Ibu mau nanya sebelum kita lanjut nih ceritanya.
Iya, Ibu mau nanya sama anak ibu, iya, tujuannya anak ibu mau cerita sama ibu apa nak? iya, Bu. Semoga pertemuan hari ini bisa mengatasi masalah yang saya hadapi ini, Bu. Iya, 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 iya. Oke lah, Reza. Eh, Semoga pertemuan kita hari ini dengan Ibu Reza, kita nantinya bisa mendapatkan solusi permasalahan yang Reza alami ya nak. Oke, Ibu ingin tahu apa yang sekarang Reza rasakan nak? Begini, begini, Bu. Eh, Iya, silakan. dalam 3 hari ini saya itu di Hmm, dalam lokal itu sering ngantuk, Bu. Ngantuk berat rasanya. Itu maka iya, sayanya iya. bisa kurang fokus dalam belajar, memahami apa yang disampaikan oleh Pak Guru, Bu Guru, sehingga saya seringkali ketiduran, kadang kurang semangat. Maka dari itu saya sering dapat teguran dari Bapak Ibu guru yang ada di belakang. Nah, ini karena saya itu kalau malamnya tuh Bu, pulang Hmm, sekolah kan sampai malam, saya itu sukanya main HP saja Bu, lihat TikTok, lihat Facebook, Instagram, chat dengan teman, uh, kan sampai malam. Malam pun kadang sukanya main game. Main game sampai hmm. paling cepat tuh tidurnya Bu, kadang saat jam Ya, 12 baru mulai tidur. Kadang sempat jam 2 Bu. Bahkan ada sebelum subuh Bu. Nah, hmm. kadang itu bangunnya itu badan itu merasa lelah sangat Bu. Kadang terlambat datang sekolah. Nah, kalaupun tidak terlambat itu agak lemas, dan tiba di dalam lokal itu, dalam kelas itu, saya pengennya tidur saja, Bu. Nah, itu yang buat saya tidak Gitu. bisa fokus, Bu. Nah, ngantuk sangat berat sekali saya rasakan, Bu. Iya, iya. Oh, jadi itu yang membuat anak ibu Reza merasa tidak fokus dalam belajar dan sering ngantuk di kelas ya, nak? Iya, Bu. Iya, nak. Iya. Nah, lalu dengan kondisi yang seperti itu, ada rencana nggak Reza untuk melakukan perubahannya agar hal tersebut tidak terjadi? Ada nggak ide-ide buat dari anak ibu agar hal tersebut tidak akan terjadi lagi dan terulang lagi? Gitu ya, Bu. Nampaknya saya harus mengurangi pemakaian HP, Bu. Uh, Iya. Agar saya tidak kurang tidur, tidak tidur larut malam. Nah, sebisa mungkin tentu saja saya berusaha memakai HP di jadwal siangnya saja, mungkin sampai jam maghrib. Nah, setelah itu, setelah itu saya sholat maghrib dan isya. Nah, itu saya berusaha mengerjakan tugas, tidak menggunakan HP lagi, supaya saya bisa cepat tidur. Nah, kalau cepat tidur kan bisa bangun paginya itu cepat Bu, tidak lagi capek, lelah, dan kalau sudah tidak lelah, saya bisa semangat dan fokus dalam belajar nampaknya Bu. Nah, itu barangkali saya melihatnya Bu, caranya. Nah, Begitu ya, nak. Waduh, bagus betul itu, nak. Iya, untuk kedepannya. Oke, komitmen apa komitmen yang Reza rencanakan untuk kedepannya, nak? terutama itu tuh saya Bu. Kemudian Nah, uh, ada ibu, ada ayah, kakak di rumah. Nah, semua anggota keluarga saya lah Bu. oh, nanti ada ibu, ayah yang akan membantu Reza. Oh, berarti nanti ada orang tua yang mengingatkan ya, nak? Iya, Oh iya Bu. iya, bagus. Berarti Reza harus
bilang sama orang tua kalau batas waktu Reza, kalau misalnya Reza lupa, nanti Reza akan ada orang tua yang mengingatkan. Oke, nak, anak ibu ini kan udah bagus nih untuk kedepannya agar biar anak ibu nggak terjadi hal yang tadi. Kapan rencana anak ibu akan melakukan hal itu? Oh, sebagusnya malam nanti saya akan lakukan tuh, Bu. Nah, supaya saya tidak capek lagi, yang bisa fokus, bisa memperhatikan guru agar tidak kena marah oleh gurunya lagi, Bu. Agar bisa juara, agar bisa diperhatikan oleh gurunya lagi. Nah, saya agak kesal, Bu, dapat marah dari guru tersebut. Malu saya, Bu, bersama para teman lainnya, Bu. Nah, Iya. Oke, Reza. Semoga benar-benar anak ibu bisa menjaga komitmennya dengan baik. Hal itu tidak terulang lagi. Untuk kedepannya, mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi ya, Nak. iya. Terima kasih banyak, Bu. Alhamdulillah, setelah saya bercerita dengan Ibu ini, saya merasa agak lega rasanya. Nah, sehingga saya merasa ada solusi yang harus saya lakukan untuk menangani masalah saya tadi. Alhamdulillah ya, Nak. Iya, Sudah dapat solusinya untuk kedepannya anak ibu. Nanti apabila yang perlu untuk kedepannya Reza ingin berbagi atau ingin bercerita lagi dengan ibu, silakan hubungi ibu dan temui ibu. Ibu siap untuk membantu dan mendengarkan atau berbagi dengan Reza ya, Nak. Oke, Nak. iya. Cukup Terima sekian kasih banyak. hari ini. Iya, sama-sama, Nak. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.